Sobat SP, kali ini saya ingin bicara tentang topik yang sensitif tapi amat sangat penting, yaitu agama. Apa sih yang sering terjadi di Indonesia yang menyangkut masalah agama? Yang kedua, apa faedah orang-orang itu beragama? Apakah benar bahwa orang-orang yang beragama ini kurang bisa maju? Lalu bagaimana pandangan Sobat SP? Agama untuk kita hidup atau kita hidup untuk agama? Yuk ikuti pembahasan pada video berikut ini. Sobat SP, selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas tentang parenting dan living, yang akan membantu Sobat SP untuk meraih sukses dan bahagia. Sobat SP, sebenarnya gangguan, pembubaran, ataupun penyegelan suatu bangunan itu sudah sering terjadi di Indonesia. Yang terakhir terjadi pada tanggal 3 April yang lalu, yaitu ketika para jemaah telah selesai melakukan ibadah, dan selepas ibadah Jumat Agung tersebut, datanglah sekelompok orang dan juga termasuk aparat pemerintah untuk melakukan penyegelan terhadap rumah doa tersebut. Spontan saja, PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, protes keras terhadap kejadian ini. Dan saya melihat bahwa yang protes itu bukan hanya umat Kristen, tetapi juga saya lihat beberapa umat Islam tidak berkenan atas kejadian yang seperti ini. Sobat SP, oleh karena itu saya berharap kejadian-kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi, dan alangkah baiknya kejadian seperti ini dikomunikasikan antara kedua belah pihak sehingga tidak terjadi miscommunication. Dan pastinya pemerintah daerah juga harus mempermudah perizinan dari rumah doa tersebut untuk beribadah, karena saya mendapat informasi bahwa rumah doa tersebut sudah mengajukan izin pembangunan mulai dari tahun 2023, tapi sampai sekarang ini belum keluar izinnya. Nah, manfaat kita beragama itu harusnya menjadikan jiwa kita ini tenang, saling tolong-menolong, dan perbedaan-perbedaan dengan yang lain itu harus menjadikan sesuatu kekuatan, bukan untuk permusuhan. Saya berikan contoh, misalnya di rumah sakit. Kalau misalnya rumah sakit Kristen yang bekerja hanya yang beragama Kristen, maka nanti ketika Natalan akan susah. Begitu juga kalau rumah sakit Islam yang bekerja hanya boleh yang beragama Islam, nanti begitu Lebaran atau Idul Fitri juga akan susah. Tetapi kalau rumah sakit tadi mempekerjakan orang-orang yang beragama Kristen dan Islam secara bersama-sama, maka ketika Lebaran, Idul Fitri ataupun Natal tidak akan menjadi masalah karena sudah gantian. Jadi ketika Idul Fitri, maka yang dinas adalah mereka yang beragama Kristen. Begitu juga kalau Natalan, maka yang dinas adalah mereka yang beragama Islam. Nah, disinilah perbedaan yang menjadikan saling menguntungkan. Sobat SP, apakah benar sih orang-orang yang getol beragama itu susah maju, bahkan kurang bahagia? Dan ini faktanya. Negara maju adalah negara dengan kualitas hidup tinggi, ekonomi maju, dan infrastruktur canggih. Berdasarkan indikator ekonomi, teknologi, dan indeks pembangunan manusia, 10 negara maju terkemuka di dunia saat ini adalah 1 Jepang, 2 Amerika Serikat, 3 Korea Selatan, 4 Jerman, 5 Swiss, 6 Kanada, 7 Singapura, 8 Norwegia, 9 Denmark, dan 10 Belanda. Nah, negara yang paling bahagia di dunia ini urut-urutan 10 besar: 1 Finlandia, 2 Denmark, 3 Islandia, 4 Swedia, 5 Belanda, 6 Costa Rica, 7 Norwegia, 8 Israel, 9 Luxembourg, 10 Meksiko. Nah, ini negara teraman. 1 Islandia, 2 Singapura, 3 Irlandia, 4 Denmark,
5. Austria, 6. Selandia Baru, 7. Swiss, 8. Portugal, 9. Slovenia, dan 10. Finlandia. Nah, dari 3 indikator negara yang paling bahagia, negara yang paling maju, dan negara yang paling aman, ini negara-negara yang tidak menonjolkan masalah agama. Bagaimana dengan negara yang menonjolkan agama? Saya kasih contoh misalnya Afghanistan. Coba googling sendiri tingkat kebahagiaannya nomor berapa di dunia. Nah, ini kan suatu paradoks. Harusnya orang yang beragama itu harusnya hidupnya lebih tenang sehingga dia bisa berprestasi dengan baik. Tapi kan kenyataannya tidak demikian. Kenapa? Nah, ikutin yang berikut ini. Sebaiknya agama untuk kita hidup atau kita hidup untuk agama. Nah, kalau agama untuk kita hidup itu yang benar, karena agama itu akan menjadi pedoman kita hidup dan hidup kita menjadi lebih tenang. Nah, kalau kita hidup untuk agama, ini kenyataannya orang-orang yang menganut keyakinan seperti ini tidak bisa berprestasi karena waktunya habis untuk agama terus. Keyakinan mereka itu biar miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Nah, akhirnya juga benar, di dunia mereka miskin. Sobat SB, jadi perbedaan agama itu jangan menjadikan permusuhan, tapi bisa saling menguntungkan. Jadikan agama itu untuk kita hidup, bukan kita hidup untuk agama. Yuk kita ciptakan kerukunan beragama di Indonesia. Sobat SB, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya.